Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Dengan melalui video ini, saya memenuhi tugas psikologis pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Asni Ilham, SPD, MSI. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan soal-soal berikut ini. Yang pertama, bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam pembelajaran di sekolah. Teori belajar ialah pandangan yang amat mendasar, sistematis, dan menyeluruh tentang proses bagaimana manusia, khususnya anak didik. Beberapa teori-teori yang dikembangkan dalam pandangan-pandangan tentang teori akutualisasi diri dan teori apersepsi. Beberapa teori meningkatkan proses peningkatan bertambahnya wawasan, pengetahuan, dan harapan anak. Jadi, teori amat meningkatkan diri pada pembentukan aspek psikologis, khususnya pada pembentukan pola pikir anak. Proses belajar anak terjadi dalam kaitan interaksi antara person dengan dume organisme, antara lingkungan psikologi dengan lingkungan fisik atau biologis. Belajar berarti proses mengorganisasi kembali persepsi dan kognisi anak untuk mencapai tingkat pengertian tertentu. Sementara itu, menurut pandangan Slavin dalam Trianto, belajar secara umum diartikan sebagai perubahan individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya atau karakteristiknya seseorang sejak lahir. Sementara makna pembelajaran yakni produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks, pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar diri seseorang guru untuk membelajarkan siswa dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dari makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah antara guru dengan siswanya, dan terjadi interaksi dan komunikasi yang intens dan terarah. Soal yang kedua, jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Setiap anak terlihat unik saat berada dalam kelas. Guru mungkin akan menyadari bahwa setiap anak yang meskipun berasal dari kelompok usia yang sama, memiliki banyak perbedaan, baik dari segi penampilan, minat, tingkat kecerdasan, sikap, hingga temperamen mereka. Perbedaan ini adalah sesuatu yang alami dan wajar. Lantas, bagaimana sebaiknya sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda ini? Sebagai seorang tenaga pendidik, ada beberapa hal yang bisa guru lakukan, seperti yang pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas, Anda bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. Yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa yang sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Berikutnya, yang ketiga, memberikan motivasi yang tepat. Anda mungkin akan menemukan siswa yang tidak punya kemampuan berbahasa sehebat teman-temannya yang lain. Disinilah Anda sebagai guru
berperan memberikan motivasi yang tepat, alih-alih yang kemampuannya yang sebagai kekurangan, coba temukan kelebihannya yang lain. Setelah itu, dorong dia untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasakan kurang berharga dibanding teman-temannya yang lain. Yang terakhir, berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan antar individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Misalnya murid A mungkin akan lebih semangat jika dikritik, tapi murid B menjadikan kritikan sebagai cambuk untuk membuatnya lebih baik. Salah satu sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Berikutnya, soal yang ketiga, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut, berikan analisisnya. Selain mampu memberikan pengajaran yang baik bagi peserta didik, peran guru dalam psikologi perkembangan yang baik adalah seorang guru yang mampu memberikan saran psikologis yang tepat dan benar, yakni dengan menumbuhkan hubungan interpersonal Anda dalam suasana keakraban antara individu satu dengan individu yang lainnya. Selanjutnya, soal yang terakhir, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Saya mengambil di kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru, karena para guru bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.